Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Mbak, saya mau mengambil obat. Ini resepnya. Baik, Pak. Sebelumnya, perkenalkan, saya tenaga teknis kefarmasian di instalasi apotek Rumah Sakit BSI. Iya Mbak. Baik, sebelumnya saya konfirmasi dulu nggih, Pak. Resep atas nama Bapak Cahyo Utomo. Ini pasien BPJS ya, Pak? Umurnya 55 tahun. Alamat Jalan Mawar nomor 87 Yogyakarta. Ya benar Mbak. Baik, Pak. Apakah Bapak sebelumnya pernah mengkonsumsi obat gula darah? Iya Mbak, sudah rutin. Apakah Bapak sebelumnya ada alergi obat? Tidak ada Mbak. Baik, Pak. Mohon ditunggu sebentar ya. Ini nomor antriannya untuk pengambilan obat. Panggilan nomor antrian 56. Iya Mbak. Saya konfirmasi dulu ya, Pak. Resep atas nama Bapak Cahyo Utomo. Alamatnya di mana nggih, Pak? Jalan Mawar nomor 87 di Jakarta Mbak. Baik, Pak. Ini obatnya ada 3 macam. Dan yang 2 ini harus diminum. Lalu yang 1 ini untuk dipakai. Bapak sebelumnya sudah rutin minum obat apa saja ya? Metformin sama Glimapirid Mbak. Baik, Pak. Ini obatnya sama ya. Yang pertama ada metformin 500 mg. Diminum cukup 1 kali sehari 1 tablet setelah makan. Untuk yang Glimapirid, ini 2 mg. Diminum 1 kali sehari 1 tablet setelah makan. Dan ini, Pak, ada obat yang baru diresepkan oleh dokter. Oh iya, sebelumnya sudah pernah pakai insulin belum ya, Pak? Belum pernah Mbak. Baik, Pak. Ini saya akan menjelaskan untuk aturan pemakaian insulinnya, nggih. Nanti dipakai 3 kali sehari ya, Pak, dengan dosis 12 unit. Untuk penggunaan pen insulinnya, begini, Pak. Sebelumnya, Bapak cuci tangan dulu, nggih. Lalu, siapkan pen insulin serta jarumnya. Nah, kemudian buka tutup insulinnya. Setelah itu, nanti jarumnya ini dipasang pada pen insulinnya. Untuk memastikan jarum berfungsi dengan baik, Bapak bisa putar pen insulin serta jarumnya. Nah, kemudian buka tutup insulinnya. Setelah itu, nanti jarumnya ini dipasang pada pen insulinnya. Untuk memastikan jarum berfungsi dengan baik, Bapak bisa putar pada bagian pangkal ini sampai jarum menentukan angka 2 unit. Kemudian, tekan hingga angka 0 dan pastikan insulin telah keluar ya, Pak. Misal belum keluar, lakukan cara yang sama. Jika masih belum bisa, ganti jarum dengan yang baru saja ya, Pak. Setelah siap, kemudian putar kembali insulin sesuai dengan dosis yang dikehendaki dokter, yaitu 12 unit ya, Pak. Kemudian untuk lokasi penyuntikan, biasanya dilakukan di beberapa lokasi, yaitu pada bagian perut, paha, atau pantat ya, Pak. Jika sudah, tekan hingga skala kembali ke angka 0, tahan selama 10 detik, baru nanti dilepaskan. Untuk jarum ini, sebenarnya langsung dibuang, namun bisa ditoleransi penggunaannya, yaitu dapat digunakan sampai 3 kali, atau kalau sebelum 3 kali jarum sudah tumpul atau merasa sakit, boleh jarum dilepas dari pen insulinnya, lalu jarum ditutup dan jarum yang sudah tidak dipakai dibuang di tempat khusus nggih, Pak. Dan jangan menyimpan insulin dengan posisi jarum terpasang ya, Pak. Lalu untuk penggunaan jarum insulin ini tidak dapat digunakan bersamaan dengan orang lain. Untuk penyimpanan pen insulin yang sudah pernah dipakai ini di suhu ruang ya, Pak. Jadi di tempat biasa saja. Tempat yang sejuk nggih. Ya Mbak, baik. Tapi kemana saya minum obat metformin itu bersama makan Mbak. Dan yang Glimapiridnya itu sebelum makan Mbak. Baik, Pak. Resep dari dokternya seperti itu. Coba saya konfirmasi ulang dengan dokternya lagi nggih, Pak. Mohon ditunggu sebentar. Siap, baik Mbak. Oh iya, Pak. Mohon maaf untuk penggunaan obat minumnya benar nggih. Pemakaian seperti biasanya saja. Yang metformin 1 kali sehari 1 tablet bersama makan, dan Glimapirid
1 kali sehari 1 tablet sebelum makan, diminum tiap pagi hari nggih Pak. Mohon dirutinkan ya Pak untuk penggunaannya. Baik Mbak. Baik Pak, jika nanti terjadi hipoglikemia atau jika kadar gulanya turun hingga di bawah rata-rata normal, dengan gejala lemas, sering buang air, mudah lapar, jantung berdebar-debar, yang paling umum itu nggih Pak, nanti dapat diatasi langsung dengan mengkonsumsi permen atau gula yang bisa menaikkan kadar gulanya, tapi tetap nggih Pak, jangan berlebihan. Namun, jika gejala dirasa terlalu parah, nanti dapat langsung kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Baik Mbak. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak? Ini Mbak, saya tuh sebenarnya nggak bisa kalau nggak minum yang manis-manis gitu. Bagaimana ya? Soalnya kalau pagi nggak minum teh manis sangat, terus perut kurang semangat. Lalu nanti siang di tempat kerja juga dibuatkan teh. Sebenarnya boleh, Pak, namun sebaiknya gula yang Bapak gunakan diganti dengan gula stevia atau merek lain yang terkenal seperti Tropicana Slim, atau dapat juga Bapak ganti dengan madu. Namun, tetap ya Pak, tidak boleh berlebihan. Selain itu, juga Bapak harus menjaga pola makan yang seimbang agar gula darah Bapak tetap terjaga. Baik Mbak, saya kira malah tidak boleh konsumsi gula sama sekali Mbak. Boleh Pak, tapi tetap saja harus dibatasi dan tidak boleh berlebihan. Baik Mbak, kalau begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Tidak Mbak, sudah cukup. Baik Pak, saya ulangi kembali ya untuk pemakaian obatnya. Yang pertama ini ada glimepirid, diminum 1 kali sehari 1 tablet sebelum makan tiap pagi hari. Yang kedua ada metformin, diminum 1 kali sehari 1 tablet bersama makan ya Pak minumnya. Lalu untuk insulin digunakan sehari 3 kali sehari 12 unit ya Pak. Lalu sebelum menggunakan sebaiknya Bapak cuci tangan dulu nggih. Lalu siapkan pen insulinnya beserta jarum. Kemudian tutup insulinnya itu dibuka. Setelah itu pasang jarum tadi pada insulin. Untuk memastikan jarum berfungsi dengan baik bisa diputar 2 unit. Kemudian tekan hingga angka 0 dan pastikan insulin telah keluar. Misal belum keluar, lakukan cara yang sama. Jika masih belum bisa, jarumnya bisa diganti dengan yang baru, Pak. Setelah itu, putar insulin sesuai dengan dosis yang diinginkan, yaitu 12 unit. Kemudian, suntikan pada bagian perut, paha, atau pantat ya, Pak. Jika sudah ditekan hingga skala kembali ke angka 0, tahan selama 10 detik, baru nanti dilepaskan. Untuk jarum ini sebenarnya langsung dibuang, namun bisa ditoleransi penggunaan jarum, yaitu dapat digunakan sampai 3 kali. Atau kalau sebelum 3 kali jarum sudah tumpul atau merasa sakit saat disuntikan, boleh jarum dilepas dari pen insulinnya, lalu jarum ditutup dan jarum yang sudah tidak dipakai dibuang di tempat yang khusus. Dan jangan menyimpan insulin dengan posisi jarum terpasang ya Pak. Lalu untuk penggunaan jarum insulin ini tidak dapat digunakan bersamaan dengan orang lain. Dan untuk penyimpanannya, yang sudah pernah dipakai ini di suhu ruang ya Pak, jadi di tempat biasa saja. Baik Mbak, terima kasih. Baik Pak, untuk mengetahui tingkat kepahaman Bapak dalam penggunaan obat-obat ini, boleh Pak Bapak menjelaskan ulang secara singkat mengenai aturan pakai serta penggunaannya Bapak? Obat yang diminum ini sudah rutin saya minum Mbak, jadi sudah hafal. Yang pertama ini metformin 500 mg diminumnya sehari sekali, nanti bersama makan. Yang kedua ada glimepirid 2 mg diminumnya juga 1 kali sehari 1 tablet, tapi yang ini diminumnya 1 jam sebelum makan. Dan yang obat yang baru ini insulin ya Mbak, nanti dipakainya sehari 3 kali. Nanti untuk cara pakainya cuci tangan dulu, terus nanti pasangkan jarum insulinnya, terus nanti putar sampai 2 ya Mbak dosisnya. Terus nanti ditekan sampai 0 lagi untuk memastikan insulinnya dan jarumnya sudah siap untuk dipakai. Lalu nanti kalau mau dipakai diputar lagi sampai ke dosis 12 ya Mbak. Terus disuntikan saya di daerah perut saya ya Mbak. Terus nanti ujungnya ditekan sampai angka, terus nanti ditahan selama 10 detik ya Mbak. Baru nanti dicabut dari perut, terus nanti ditutup jarumnya,
terus pakai pennya terus disempat di tempat yang sejuk. Terus untuk penggunaan jarumnya bisa sampai 3 kali ya Mbak. Kalau atau sudah sebelum gini maksudnya, kalau sebelum 3 kali udah merasa sakit, nanti saya ganti aja ya Mbak, gitu kan? Betul sekali Bapak untuk penggunaan obat serta penggunaan insulinnya. Ini obatnya ya Pak. Lalu, saya boleh minta tanda tangan Bapak serta nomor telepon yang bisa dihubungi Pak? Boleh Mbak. Baik Pak, jangan lupa diminum obatnya dengan teratur dan gunakan insulin secara rutin ya Pak. Serta jangan lupa menerapkan pola hidup yang sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan ya Pak. Semoga sehat selalu Pak. Baik Mbak, terima kasih banyak.